Ukraina sudah selesai bermain-main. Di pameran Defense Tech Valley 2025 di Lviv, Zelensky memperkenalkan keluarga baru drone bawah air yang disebut Toloka. Ini bukan drone biasa, ini adalah mimpi buruk terburuk bagi Rusia. Ukraina membuat drone laut besar baru yang jadi ancaman serius bagi Rusia. Ukraina terus meningkatkan kemampuan dan menggunakan senjata jarak jauh seperti Toloka. Dirancang khusus untuk menantang dominasi Rusia di Laut Hitam dan menargetkan beberapa aset strategisnya yang paling penting, termasuk jembatan Crimea. Sekarang drone baru ini adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Kremlin. Di video ini, kami ungkap cara tim Zelensky menulis ulang aturan perang laut. Mengapa jembatan kebanggaan Rusia ke Crimea mungkin sedang hidup di atas waktu pinjaman, dan bagaimana perang di Ukraina mengalami perubahan yang sulit. Di akhir video ini, Anda akan paham bahwa Tolika bukan hanya alat. Ini adalah surat pengusiran Zelensky kepada Putin. Jadi, pertama-tama, apa sebenarnya drone Tolika ini? Nah, ini adalah keluarga drone bawah air Ukraina yang dirancang untuk misi siluman, termasuk pengintaian, penanaman ranjau, dan serangan langsung terhadap target bernilai tinggi. Singkatnya, inilah yang benar-benar dibutuhkan Kiev untuk menakut-nakuti Moskow pada tahap perang ini. Ukraina meluncurkan Tolika di industri pertahanan pada 19 September 2025 saat pameran Defense Tech Valley 2025 di Lviv. Pengumuman tersebut langsung menarik perhatian dunia karena bukan hanya satu drone, melainkan serangkaian desain. Mereka memamerkan model-model mulai dari Tolika 200 yang kecil, yang ukurannya kira-kira sebesar koper besar, hingga Tolika 1000 yang ukurannya mendekati kapal selam kecil. Rentangnya sangat besar. Dan ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya bereksperimen, tetapi mereka juga berusaha membangun sistem berlapis senjata bawah air untuk berbagai misi. Sekilas, Tolika 200 jelas dibuat untuk misi taktis. Drone bawah air ringkas ini berukuran sekitar 2,5 meter, 8 kaki. Drone ini dibuat untuk memantau pelabuhan, menguji pertahanan, dan menanam bahan peledak kecil. Ditenagai oleh motor listrik, drone ini bergerak dengan senyap dan dapat menempuh jarak hingga 60 mil di bawah air, atau sekitar 100 kilometer. Kapasitas muatannya 45-110 pon atau 20-50 kilogram. Itu cukup untuk perlengkapan pengintaian atau hulu ledak kecil. Drone ini ringan, licik, dan sekali pakai. Kalau salah satu tertangkap, itu bukan kerugian strategis, tapi memang sudah rencana. Tolika 400 meningkatkan levelnya. Drone ini kelas menengah, panjangnya 13,6,1 meter, 46 meter. Drone ini menggunakan sistem hibrida, menggabungkan keheningan listrik dengan daya tahan mesin diesel. Itu memberinya jangkauan hingga 750 mil atau 1.200 kilometer. Drone ini dapat membawa hingga 1.100 pon, yaitu sekitar 500 kilogram. Itu adalah bobot yang cukup berat untuk membawa sensor canggih atau hulu ledak yang dapat merusak kapal atau infrastruktur pesisir. Lalu ada Tolika 1000, ini adalah yang berbobot berat. Panjangnya hampir 40 kaki atau 12 meter dan dirancang untuk menempuh jarak hingga 1.240 mil di bawah air, yaitu sekitar 2.000 kilometer. Itu tidak hanya mengandalkan global positioning system saja. Jika Rusia mengacaukan sinyal satelit, ia akan beralih ke navigasi internal dan tetap berjalan. Kapasitas muatannya mencapai 11.000 pon atau 5.000 kilogram. Itu membuat jembatan, kapal perang, dan infrastruktur yang diperkuat dapat dijangkau. Jika Ukraina efektif memakai model ini lebih dari sekadar senjata baru, namun perubahan strategi. Pertahanan Rusia tidak dirancang untuk ancaman seperti ini. Dan bahkan jika setengah dari spesifikasi ini terbukti di medan perang, Moskwa akan menghadapi masalah serius. Dengan spesifikasi menarik, Ukraina tak hanya pamer kemampuan. Mereka siap memproduksi ini dalam jumlah besar yang dapat membanjiri Laut Hitam. Pengembang Tolika telah memindahkan model-model kecil
dari cetak biru ke jalur produksi. Tolika 200 dan Tolika 400 akan segera diproduksi massal dan batch pertama akan diuji di perairan nyata. Ini bukan lagi konsep futuristik. Mereka akan segera bergabung dengan armada drone Ukraina yang terus berkembang, berdampingan dengan kapal permukaan yang sudah mempermalukan pertahanan Laut Hitam Rusia. Penggalangan dana dan dukungan pemerintah melalui platform seperti Brave One telah mempercepat segalanya, mengubah apa yang awalnya hanya eksperimen bengkel menjadi program senjata yang serius. Setiap unit murah untuk dikorbankan, namun cukup kuat menyerang, sehingga Ukraina dapat mengirim banyak sekaligus. Jika Rusia mengira drone permukaan bermuatan peledak adalah mimpi buruk, tunggu sampai versi bawah air mulai menyusup ke pelabuhan, membuntuti kapal, dan memutus jalur pasokan tanpa peringatan. Apa yang dilakukan metode-metode efektif ini adalah membuktikan bahwa Ukraina tidak membutuhkan angkatan laut besar untuk menantang Moskwa. Ukraina hanya butuh serangan dalam jumlah besar secara bersamaan. Dengan produksi yang meningkat, jarak antara prototipe dan penggunaan di medan perang cepat menyempit. Beberapa laporan menyebut salah satu Tolikas kecil terlibat serangan bawah air di jembatan Kerch pada Juni, menunjukkan bahwa sistem ini dapat memberikan hasil di tempat yang paling penting. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam waktu dekat. Beberapa hal perlu diingat. Banyak angka ini berasal dari pengembang dan siaran pers resmi. Verifikasi independen hampir tidak ada saat ini. Ukraina tidak mempublikasikan hasil uji coba dengan alasan jelas. Selalu ada kesenjangan antara prototipe di kertas dan senjata di lapangan. Hanya karena sesuatu tampak mengancam dalam presentasi menarik, bukan berarti sudah siap tempur. Tapi meskipun begitu, Rusia sudah belajar dengan cara yang sulit bahwa Ukraina tidak main-main soal perang drone. Ingat, Moskwa dulu menertawakan ide bahwa drone permukaan kecil bisa menantang angkatan laut Rusia. Drone-drone itu menabrak armada Laut Hitam di Sevastopol, memaksa kapal perang berpencar dan menepi. Mereka dulu menertawakan saat Ukraina meluncurkan drone jarak jauh ke Moskwa. Kini mereka tak tertawa lagi. Rudal Neptune dan Storm Shadow membuat mereka terpuruk, hingga Moskwa menggelar latihan siren evakuasi. Faktanya, Tolika tak harus sempurna untuk berbahaya, cukup jadi cukup baik saja. Dan semua indikasi menunjukkan bahwa memang begitu. Yang membuat drone-drone ini lebih dari sekadar perangkat bawah air adalah bagaimana mereka mengubah aturan permainan. Drone permukaan bersuara, berjejak, dan terdeteksi radar. Rudal itu cepat tapi mahal, juga butuh platform peluncuran yang mudah dilacak atau dihancurkan. Namun, drone bawah air bergerak dengan senyap, tetap rendah, dan tidak terdeteksi radar. Hal itu saja sudah memaksa Rusia untuk memikirkan ulang pertahanannya. Kamu tak bisa menghentikan yang tak terlihat, dan Tolika dibuat tetap tersembunyi sampai semuanya terlambat. Keunggulan siluman ini tak hanya keheningan, tapi juga cara drone bernavigasi. Ketika sinyal satelit tersedia, mereka mengunci ke Global Navigation Satellite System. Jika Rusia mengacaukan sinyal, Tolika beralih ke navigasi inersia dan tetap bergerak tanpa Global Positioning System. Otonomi seperti itu sangat penting di perairan yang diperebutkan, dan bukan hanya kemana mereka pergi, tapi juga bagaimana mereka bergerak. Tolika menempel di dasar laut, merayap pelan agar terhindar dari sonar. Sistem propulsi memakai listrik demi kerahasiaan, lalu beralih ke diesel saat butuh jarak tempuh. Fleksibilitas itu membuatnya sulit diprediksi, dan ketidakpastian adalah senjata tersendiri, lalu ada muatannya. Ukraina belum merilis spesifikasi lengkapnya, tapi desainnya menunjukkan kemampuan yang serius. Drone-drone ini bukan hanya pengintai, mereka bisa membawa peralatan pengawasan, ranjau laut, atau hulu ledak yang dibuat untuk serangan berdampak tinggi. Jika Ukraina bisa mengerahkan cukup banyak drone ini, Rusia tidak hanya harus mempertahankan langit dan garis pantainya, tapi juga harus mempertahankan wilayah bawah airnya. Sebuah wilayah yang belum mereka siapkan. Itu bukan hanya masalah taktis, tapi juga masalah logistik. Untuk membuat mimpi buruk ini semakin nyata bagi Rusia, kedatangan Tolika diam-diam telah mengubah peta Laut Hitam. Danau yang dulu milik Rusia kini terasa seperti wilayah sengketa. Dengan jangkauan Tolika, 1000 sejauh 2000 km, hampir setiap pusat angkatan laut berada dalam jarak serang dari Sevastopol hingga Baltik. Pesannya jelas, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Pelabuhan yang dulu seperti benteng, kini justru jadi sasaran menunggu giliran.
Inilah kecerdikan Tolika. Tolika tak harus menang baku tembak atau menguasai armada. Tolika menggerogoti dari pinggiran, diam-diam dan tanpa henti, sampai raksasa itu mulai berdarah dari tempat-tempat yang tidak terpikirkan untuk dijaga. Ironi ini sangat kejam. Rusia membangun citra militernya di atas dominasi maritim. Kini Ukraina membalikkan keadaan dengan mesin yang membuat halaman Kremlin terasa terbuka. Di sini rasa takut mulai muncul. Bagaimana Anda bisa melindungi setiap dermaga, setiap kapal tanker, setiap tempat penyimpanan kapal selam yang membentang di sepanjang ribuan kilometer garis pantai? Anda tidak bisa. Karena itu, bahkan lelucon tentang Kaliningrad atau Vladivostok bisa menyinggung orang. Itu bukan lelucon lagi, tapi peringatan. Rusia pun mengetahuinya. Tolika membawa ketidakpastian ke medan perang, memaksa Moskwa bertahan di semua tempat sekaligus. Itu bukan sekadar masalah taktis, tapi juga psikologis. Sulit tidur jika terus bertanya-tanya apakah drone Ukraina sedang berpesta di bawah jembatanmu. Saat Rusia mulai bertanya, di mana serangan berikutnya? Ukraina sudah memenangkan setengah pertempuran. Memperluas pertahanan di darat, laut, dan bawah air menambah ketidakpastian, sehingga jembatan Crimea tetap jadi target utama. Rusia sudah kewalahan, kekurangan tenaga, peralatan yang usang, dan modernisasi yang tidak merata telah meninggalkan celah di seluruh militernya. Sekarang, tambahkan ancaman bawah air ke dalam campuran itu. Kapal patroli tidak bisa melihat apa yang merayap di bawah mereka. Penghalang permukaan tak akan menghalangi sesuatu yang pelan dan senyap dari kedalaman. Tolika memaksa Rusia bertahan di ranah yang belum pernah mereka latih. Ketidakpastian seperti itu tak hanya membuat tidak nyaman, tapi juga tidak stabil. Lupakan spesifikasi, mari bicara soal tujuannya. Tolika tidak dibangun begitu saja, Tolika dirancang dengan sebuah misi, dan misi itu adalah jembatan Crimea. Sejak Rusia melancarkan invasi skala penuhnya, Ukraina memahami bahwa jembatan di atas Selat Kerch bukan sekadar infrastruktur, melainkan jalur kehidupan bagi pendudukan tersebut. Membentang 19 km dari daratan utama Rusia ke Crimea, jembatan ini menyalurkan semua kebutuhan Moskow untuk mempertahankan kontrol di semenanjung, bahan bakar, amunisi, bala bantuan, makanan, suku cadang, dan simbolisme politik. Sebelum perang, Rusia punya beberapa jalur pasokan. Kini, setelah Ukraina merusak jalur kereta, depot, dan konvoi, jembatan itu jadi satu-satunya jalur utama yang tak bisa mereka korbankan. Perencana militer Ukraina melihat masalah ini sejak awal dan merancang Tolika sebagai solusinya. Bukan hanya sebagai senjata, tetapi juga sebagai strategi. Drone permukaan telah menunjukkan kemampuannya menyerang kapal Rusia dan target pesisir. Namun, jembatan Crimea dijaga ketat dan sangat sakral secara politik. Itu memerlukan sesuatu yang tersembunyi, bisa lolos radar, menyusuri dasar laut, dan menyerang di titik terlemah. Tujuannya bukan hanya merusak jembatan itu, tapi juga menghancurkan ilusi yang diwakilinya. Putin secara pribadi meresmikannya pada tahun 2018, mengendarai truk oranye cerah melintasinya, sementara media Rusia memujinya sebagai bukti bahwa Crimea akan selamanya menjadi milik Rusia. Setiap kali Ukraina menyerang jembatan itu, bukan hanya logistik yang terganggu, tapi juga narasinya. Hal itu memaksa Moskow mengakui aset berharganya rentan. Itulah sebabnya Ukraina ingin jembatan itu dihancurkan, bukan hanya untuk memutus jalur pasokan, tetapi juga untuk menghancurkan cerita yang Rusia ceritakan kepada dirinya sendiri dan dunia. Tolika adalah alat yang dirancang untuk melakukan hal itu. Alat ini tak perlu memenangkan pertempuran atau menenggelamkan armada, cukup menyerang tepat sekali untuk menunjukkan Crimea tak lagi aman dan cengkeraman Rusia mulai melemah. Untuk memahami besar risikonya, jangan mulai dari teori, tapi dari kerusakannya. Ukraina telah beberapa kali menyerang jembatan Crimea, meninggalkan jejak. Ledakan, sabotase, dan serangan yang hampir tepat membuat Moskow ketakutan. Serangan memberi pelajaran, mendorong perbaikan, dan menaikkan standar. Mari kita mundur sejenak. Kita akan membahas serangan yang mengubah simbol kekuasaan jadi simbol kerentanan. Setiap serangan membuka jalan bagi drone untuk menyelesaikan tugasnya. Insiden terbaru terjadi Juni 2025. Dinas Keamanan Ukraina, Sluzhba Bezpeki Ukraini,
merilis rekaman mengerikan tentang bahan peledak bawah air yang dipasang di dekat penyangga jembatan. Adegan itu hampir seperti film. Air yang gelap dan keruh, pilar-pilar besar menjulang seperti penjaga. Lalu bahan peledak yang terikat pada baja itu. Ukraina menyebut ini bukti mereka mampu menyerang jembatan dari bawah permukaan. Rusia kembali menepisnya, mengklaim kerusakan kecil dan perbaikan berjalan. Tidak perlu khawatir. Namun, analis independen menduga sebagian struktur itu telah terganggu berdasarkan sejumlah petunjuk. Meski tak katastrofik, dampak psikologisnya tetap nyata. Rusia sekarang tahu bahwa serangan bawah laut bukanlah ancaman yang jauh, itu nyata dan sedang terjadi. Kembali ke tahun 2023 dan Anda akan menemukan salah satu momen paling dramatis sejauh ini. Pada dini hari, tanggal 17 Juli 2023, jembatan Crimea kembali diserang. 2 drone laut Ukraina bermuatan peledak kali ini menargetkan bentang jalan dekat pilar penyangga ke-145. Yang pertama menghantam pada pukul 03.04, diikuti oleh yang kedua pada 03.20. Ledakan tersebut menghancurkan bangunan, menewaskan 2 warga dan melukai 1 orang. Salah satu bentang jembatan terlepas dan sebuah lubang besar membelah permukaannya. Hanya 1 lajur yang masih bisa digunakan, dan itu pun bersifat sementara. Dalam beberapa hari, lalu lintas kembali dihentikan setelah serangan terpisah terhadap gudang amunisi Rusia di Crimea. Ukraina mengonfirmasi operasi itu. Operasi ini direncanakan Dinas Keamanan Ukraina dan Angkatan Laut Ukraina menggunakan drone laut Sea Baby khusus. Waktu dipilih dengan sengaja dan pesannya jelas. Ini bukan serangan taktis, melainkan strategis dan perang psikologis. Jembatan itu, dulunya simbol kendali Rusia atas Crimea, kini sering jadi target. Serangan itu menyoroti kelemahan besar dalam pertahanan miliaran dolar Rusia dan memaksa Moskow meninjau ulang pendekatan keamanan infrastrukturnya. Perbaikan berlanjut hingga pertengahan Oktober, namun kerusakan melebihi beton. Jembatan itu kini menjadi simbol kerentanan, bukan lagi kekuatan. Serangan itu menunjukkan bahwa Ukraina bisa berinovasi lebih cepat daripada Rusia bisa bertahan, dan bahkan aset yang paling terlindungi pun masih bisa dijangkau. Bukan hanya strukturnya yang retak, tapi juga ilusi rasa aman. Pada 8 Oktober 2022, ledakan besar menghantam jembatan Crimea, merusak jalan raya dan rel kereta api. Truk bermuatan bahan peledak meledak di jalur barat, meruntuhkan sebagian jembatan dan membakar kereta bermuatan bahan bakar di dekatnya. Api dan asapnya sangat besar hingga terlihat oleh satelit dari luar angkasa. Rusia dengan cepat menyalahkan Ukraina, sementara pejabat Ukraina awalnya tetap diam. Dinas Keamanan Ukraina mengonfirmasi mereka merencanakan serangan itu untuk mengganggu jalur pasokan Rusia. Waktu serangan itu sangat tepat. Itu terjadi sehari setelah ulang tahun ke-70 Presiden Putin, dan tak lama usai ia mengumumkan aneksasi 4 wilayah Ukraina. Itu membuat serangan tersebut terasa pribadi dan simbolis. Jembatan itu dulu simbol kebanggaan kendali Rusia atas Crimea, namun kini rusak dan terekspos. Lalu lintas melambat, perbaikan berbulan-bulan, dan gagasan infrastruktur Rusia tak bisa disentuh mulai memudar. Serangan pertama ini mengubah suasana perang. Ini membuktikan Ukraina mampu menyerang jauh ke wilayah Rusia, bahkan target penting pun tak lagi aman. Jika Anda mundur, polanya jelas. Pertama, terjadi serangan spektakuler yang menjadi berita utama dunia. Lalu datanglah drone permukaan, kecil namun mematikan, menghantam jembatan dengan tujuan yang sangat terarah. Sekarang, ancaman bawah air mulai muncul. Diduga ada bahan peledak, penyisiran sonar, dan ancaman drone seperti Tolika yang mengubah medan pertempuran. Setiap fase bergerak menuju metode yang lebih tersembunyi, lebih sulit dicegat, dan dirancang untuk kerusakan yang lebih dalam. Di setiap tahap, Rusia selalu bereaksi daripada memimpin, bertahan daripada mengatur, menyaksikan Ukraina berinovasi sementara kepercayaan dirinya sendiri terus terkikis. Jika serangan-serangan sebelumnya menunjukkan evolusi taktik Ukraina, Tolika adalah langkah logis berikutnya. Bukan soal niat Ukraina menyerang jembatan itu, karena itu sudah jelas.
Pertanyaannya, apakah drone bawah air menjadi alat yang akhirnya membuatnya runtuh? Mari kita uraikan secara praktik, bukan teori. Salah satunya adalah pengintaian sederhana. Bahkan, jika Tolika tidak pernah membawa satupun bahan peledak, kemampuannya untuk menyelinap di bawah ombak dan merekam penyangga jembatan sangatlah berharga. Mengetahui di mana titik-titik lemahnya, di mana perbaikan dilakukan secara terburu-buru, dan di mana pertahanan ditempatkan memberikan Ukraina pilihan untuk serangan di masa depan. Intelijen semacam itu sudah cukup untuk pembenarannya, tapi tujuan utamanya adalah sabotase. Drone-drone ini sedang dibahas sebagai platform pembawa ranjau atau muatan peledak langsung. Itu memungkinkan peletakan bahan peledak di dekat atau pada struktur bawah air penyangga jembatan. Dan inilah hal tentang jembatan. Kerusakan di permukaan memang terlihat dramatis, tetapi jika Anda merusak penyangga di bawah permukaan air, Anda mengancam seluruh bentangan jembatan. Itulah sebabnya Rusia memasang jaring, menempatkan patroli di selat, dan memasang peralatan sonar. Mereka khawatir pada hal-hal yang tak terlihat. Jangan salah paham, ini tidak mudah karena banyak rintangan di depan. Perairan dangkal mempersulit navigasi, sementara pertahanan Rusia semakin kuat dengan sonar canggih yang bisa mendeteksi objek kecil. Di atas itu semua, tidak setiap senjata Ukraina berfungsi persis seperti yang dijanjikan dalam siaran pers yang mengilap. Kita sebaiknya meragukan angka-angka paling optimis itu. Meskipun begitu, jika hanya sebagian kecil dari klaim-klaim itu benar, Tolika menciptakan masalah baru bagi Moskwa yang tidak mereka duga sebelumnya. Rusia tahu hal ini. Karena itu, setelah setiap serangan, mereka langsung menampilkan rekaman perbaikan, insinyur mengelas baja, dan lalu lintas kembali berjalan. Ini adalah pertunjukan teater sekaligus rekayasa teknik. Mereka perlu membuktikan kepada rakyat mereka sendiri bahwa jembatan itu tidak bisa dihancurkan. Tapi setiap serangan baru dari Ukraina mengikis ilusi itu. Setiap drone atau bom mengenainya, kredibilitas Putin terpukul. Dia berjanji Crimea akan selalu bersama Rusia, dan jembatan itu jadi bukti fisiknya. Saat jembatan rusak, cerita pun mulai terurai. Karena itu, Moskwa mengerahkan banyak sumber daya untuk menjaga Selat Kerch. Kita bicara tentang cakupan radar, patroli pesawat tempur, susunan sonar, dan kemungkinan penyelam yang selalu siaga. Bahkan ada laporan tentang penghalang fisik yang dijatuhkan ke dalam air. Mereka sadar sedang bermain kucing-kucingan dan takut tikus itu suatu saat membawa bahan peledak yang bisa menghancurkan jalur paling berharga mereka. Tapi pertahanan bukan satu-satunya bagian dari cerita ini. Ada juga perang propaganda. Rusia selalu menyebut serangan ke jembatan itu sebagai terorisme. Ukraina menyebutnya sebagai aksi militer sah terhadap pasukan pendudukan. Media Barat sering menggambarkannya sebagai eskalasi besar. Dan dalam beberapa hal, ketiga narasi itu memang penting. Moskow harus meyakinkan rakyatnya bahwa perang itu tidak membahayakan tanah Rusia. Kiev harus menunjukkan bahwa tak ada target aman selama Crimea diduduki. Dan dunia harus memutuskan apakah memutus jalur pasokan adalah langkah militer yang adil. Pertarungan narasi itu sama intensnya dengan serangan nyata. Dan kemudian ada risiko eskalasi. Bagi Putin, jembatan itu bukan hanya infrastruktur tapi simbol kekuasaannya. Jika dia yakin jembatan itu benar-benar terancam, dia mungkin merespons lebih agresif di tempat lain. Itu adalah bagian dari pertaruhan yang diambil Ukraina. Mereka tahu menyerang jembatan itu merugikan Rusia, tapi juga sadar setiap serangan berisiko mendapat balasan. Ketegangan itu sudah melekat pada setiap drone yang diluncurkan Ukraina ke arah Crimea. Namun, logikanya jelas. Jika Ukraina ingin melemahkan cengkeraman Rusia atas Crimea, jembatan Kerch adalah sasarannya. Dan dengan Tolika, mereka mungkin akhirnya memiliki alat yang bisa menyerang dengan cara yang belum bisa dihentikan Rusia. Entah berhasil atau gagal, fakta bahwa drone bawah air ini ada sudah memaksa Moskow untuk bersikap defensif. Di luar berita utama dan kata-kata panas, serangan bawah air ini berdampak lebih luas, memengaruhi lebih dari sekadar tentara dan baja. Serangan itu menyentuh laut itu sendiri dan perdagangan yang mengalir melaluinya. Laut Hitam itu lebih dari sekadar zona perang. Laut adalah jalur utama pangan dan bahan bakar dunia, mengangkut gandum Ukraina dan minyak Rusia ke pasar Afrika hingga Timur Tengah. Karena itu,
Setiap senjata baru yang diuji di sana berpengaruh besar hingga melampaui garis depan. Drone seperti Tolika kini mengancam tidak hanya kapal perang dan jembatan, tetapi juga jalur perdagangan utama dunia. Dan risikonya bukan hanya militer saja. Ledakan di pelabuhan atau kapal tanker dapat menumpahkan bahan bakar ke air, meracuni ikan, dan merusak pantai. Selama bertahun-tahun, Ukraina fokus menyerang target militer, namun Moskwa segera memprotes dan menuduh Kiev membahayakan kapal sipil. Sementara itu, setiap serangan baru menimbulkan kekhawatiran tentang apakah Selat Kerch aman untuk dilalui kapal. Jika kapal tanker dan kapal kargo mulai memutar arah, itu berarti biaya yang lebih tinggi dan pengiriman yang lebih lambat, terutama bagi negara-negara yang sudah bergantung pada gandum Ukraina yang murah untuk memberi makan rakyat mereka. Ini adalah keseimbangan yang rapuh. Drone bawah air dapat mencekik ekspor minyak Rusia, memutus miliaran dolar untuk mendanai mesin perangnya. Tekanan ekonomi semacam itu mungkin justru bisa memperpendek konflik dan menyelamatkan nyawa di darat. Di sisi lain, hal ini membuat pengiriman global menjadi lebih mahal dan rentan, dengan perusahaan asuransi sudah menaikkan tarif setelah serangan drone besar-besaran pada bulan Oktober mengguncang pangkalan-pangkalan di Crimea. Kenyataannya, laut tidak peduli siapa yang benar atau salah. Laut tidak memihak, laut hanya menanggung akibatnya. Itulah yang membuat Tolika jadi pedang bermata dua. Senjata ini dapat menguntungkan Ukraina dalam perang, namun berisiko mengganggu perdagangan global dan membuat Laut Hitam lebih berbahaya bagi semua. Dampak yang lebih luas itu memicu perdebatan besar tentang apakah menyerang jembatan tersebut melampaui batas atau tetap sesuai aturan perang. Mari kita bahas lebih dalam. Namun ledakan-ledakan itu hanya sebagian dari cerita. Sisanya terjadi di ruang sidang, jalur pelayaran, dan rapat strategi. Setiap serangan drone meninggalkan jejak yang sulit dilihat, namun tetap nyata. Jadi, mari kita lihat dari sudut lain dari kisah drone versus jembatan ini, yang tidak terlalu sering dibicarakan, tapi sama pentingnya dengan ledakan dan rekayasa tekniknya. Ini adalah pertanyaan, apakah menyerang jembatan Kerch itu legal? Dan apakah itu bermoral? Moskwa ingin Anda berpikir, jawabannya sudah jelas. Mereka menggambarkan setiap serangan sebagai terorisme, seolah-olah Ukraina meledakkan properti sipil tanpa alasan. Tapi itu bukan gambaran sepenuhnya. Secara hukum internasional membedakan antara infrastruktur sipil dan sasaran militer. Jembatan Kerch jelas masuk dalam kategori kedua. Bukan hanya mobil yang melintasinya untuk liburan, komunikasi, atau perdagangan, tapi juga menjadi jalur utama bagi konvoi militer Rusia, kendaraan lapis baja, truk bahan bakar, dan kereta logistik. Hal ini menjadikannya target militer yang sah menurut hukum perang. Dan dari sudut pandang Ukraina, itu saja yang perlu dikatakan. Jika Anda memutus jembatan, aliran senjata dan bala bantuan ke wilayah yang diduduki juga terputus. Itu bukan teror, itu strategi. Namun, perdebatan moralnya sedikit lebih rumit. Di sisi lain, ada risiko bagi warga sipil. Jika Anda meruntuhkan sebuah bagian saat mobil-mobil biasa sedang melintas di atasnya, tidak diragukan lagi bahwa orang-orang bisa terluka. Ukraina menilai membiarkan jembatan itu utuh hanya memperpanjang pendudukan Rusia dan menambah penderitaan di kota serta wilayah Ukraina. Menurut mereka, mengganggu jalur kehidupan itu bukan hanya kebutuhan militer, tapi juga bagian dari upaya mengakhiri perang lebih cepat. Itu perhitungan yang berat. Tapi perang memang berdasarkan hal seperti itu. Jika Anda melihat secara lebih luas, serangan terhadap jembatan Kerch dan munculnya drone seperti Tolika menunjukkan sesuatu yang lebih besar, yaitu perubahan dalam cara perang dijalankan. Dulu, dominasi angkatan laut ditentukan oleh siapa yang punya kapal terbesar, kapal selam terdalam, atau kapal induk paling mematikan. Kini, Anda tak butuh kapal perusak miliaran dolar untuk mengubah permainan. Negara yang dikepung dapat membuat drone murah yang memaksa negara adidaya menghabiskan jutaan dolar untuk bertahan. Inilah perang asimetris pada tingkat yang paling tajam. Ukraina membuktikan pertempuran Daud melawan Goliat kini terjadi di laut, bukan hanya di darat. Dan bukan hanya Ukraina yang memperhatikan hal ini. Setiap kali drone laut menyerang kapal Rusia atau sistem bawah air mengancam jembatan penting, militer dunia memperhatikan.
Harapkan lebih banyak kendaraan tak berawak di perairan. Mereka serbaguna, lebih murah dari armada tradisional, dan menakuti lawan dengan cara yang tak bisa dilakukan senjata biasa. NATO telah menyesuaikan diri. Jika drone bisa melewati pertahanan di Laut Hitam, mereka juga bisa melakukannya di Baltik atau Mediterania. Angkatan Laut Barat meninjau ulang jaringan sonar, doktrin, dan bersiap menghadapi masa depan dengan kawanan tanpa awak yang umum. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi kenyataan di medan perang. Namun, NATO bukan satu-satunya yang memperhatikan. Revolusi drone Ukraina mendorong kesepakatan dan pertahanan global. Di Washington dan Brussel, Tolika bukan sekadar prototipe. Ini bukti Kiev mampu mengubah dukungan Barat jadi hal yang ditakuti Moskwa. Delegasi Ukraina baru-baru ini mengusulkan produksi bersama di Amerika Serikat. Formulanya sederhana. Ukraina membawa desain yang teruji perang, Amerika menyediakan pabrik dan dana. Mereka dapat memproduksi massal armada pemburu tanpa awak yang tak tertandingi Rusia. Eropa bergerak secepat itu. Di perbatasan timur NATO, negara-negara seperti Polandia, Lituania, dan Rumania berlomba membangun apa yang mereka sebut sebagai tembok drone. Ini adalah perisai digital berupa radar dan pengacau sinyal untuk mencegah penyusupan Rusia. Mereka meniru strategi Ukraina, khususnya cara Tolika menyusup pertahanan Rusia. Denmark dan Polandia telah melaporkan drone misterius di sekitar pangkalan mereka. Pengalaman Ukraina kini bukan sekadar pertempuran lokal, tapi menjadi panduan bertahan hidup. Turki, yang biasanya hati-hati, diam-diam mengambil kembali drone laut Ukraina yang nyasar di lepas pantainya tanpa protes. Keheningan kini lebih lantang dari siaran pers. Ini bukan sekadar bantuan, tapi awal aliansi teknologi. Keberhasilan Tolika bisa membuka akses ke sistem-sistem yang dulu dianggap terlarang, seperti rudal jelajah Tomahawk atau baterai Patriot. Setiap kemajuan Ukraina membuat ibu kota NATO bertanya, jika Kiev mampu sejauh ini dengan sedikit bantuan, apa yang terjadi jika dukungan ditambah? Moskow sangat marah. Televisi negara Rusia menyebutnya eskalasi ceroboh. Pejabat Kremlin bergumam tentang garis merah. Namun, diamnya Putin setelah ledakan terbaru di dekat Crimea menceritakan kisah yang berbeda. Tanpa pidato kemenangan atau pernyataan berapi-api, hanya sunyi dan rasa malu saat asetnya terus disentuh. Keheningan itu menandakan sekutu Barat melihat kelemahan dan makin menekan. Jika Tolika mengubah keseimbangan di Laut Hitam, arus uang dan senjata Barat akan terbuka lebar. Apa yang awalnya dimulai sebagai eksperimen Ukraina, kini menjadi perlawanan global terhadap sebuah kekaisaran yang mengira intimidasi sudah cukup untuk berkuasa. Bagi Rusia, kenyataan langsungnya suram. Mereka sedang berjuang keras untuk beradaptasi. Mereka menambah baterai pertahanan udara, menyebar depot bahan bakar, dan meluncurkan patroli terus-menerus di sekitar Selat Kerch. Mereka tahu setiap serangan terhadap jembatan itu mengikis upaya perang mereka dan mesin propaganda mereka. Namun hanya itu yang bisa mereka lakukan. Mereka bisa menambal baja, menempatkan penjaga di atas air, atau teriak terorisme di televisi pemerintah. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah menghapus fakta bahwa Ukraina terus memaksa mereka bertahan lagi dan lagi. Disitulah Tolika berperan. Walau Ukraina tak pernah menggunakannya untuk menghancurkan jembatan Kerch, keberadaannya sudah jadi senjata psikologis. Ini menunjukkan serangan selanjutnya bisa datang dari atas, di atas, atau di bawah air. Pilih racunmu. Ketidakpastian ini membuat perencana Rusia sulit tidur, bingung mengalihkan sumber daya, memfokuskan pertahanan, dan memperkirakan biaya tambahan untuk jembatan ini. Jadi, di mana posisi kita? Jembatan Kerch bukan hanya beton dan baja, tapi simbol, jalur militer, dan trofi propaganda yang menyatu. Setiap serangan Ukraina, meski tak menghancurkan sepenuhnya, mengirim pesan ke Moskow bahwa semua target bisa disentuh. Munculnya sistem seperti Tolika menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya bertahan dalam perang ini, tetapi juga berinovasi di bawah tekanan. Setiap drone, setiap serangan, setiap pengujian pertahanan Rusia sedang menulis ulang aturan dalam peperangan modern. Pandangan lama bahwa hanya negara adidaya menguasai laut dan udara kini runtuh. Negara cerdas dan kreatif kini bisa membuat senjata yang mengubah keseimbangan melawan musuh lebih besar. Rusia dapat memperbaiki jembatan,
memperkuat pertahanan, dan menyebarkan propaganda, tetapi kenyataan yang lebih dalam sulit diatasi. Ukraina telah mengubah situasi, dan jembatan itu tidak akan pernah sepenuhnya aman. Itulah pelajarannya. Jembatan Kerch mungkin masih berdiri, namun masa jayanya sebagai jalur aman dan andal telah berakhir. Sekarang bukan lagi pertanyaan apakah itu akan diserang lagi, tapi kapan, bagaimana, dan dengan apa. Apakah itu tolika, sebuah rudal, atau kejutan lain dari persenjataan Ukraina yang terus berkembang? Perebutan atas jembatan itu masih jauh dari selesai. Bagi seluruh dunia, ini adalah peringatan bahwa peperangan berkembang lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Negara yang dapat beradaptasi dan mengubah tekanan jadi inovasi akan membentuk masa depan. Ukraina membuktikan pelajaran itu, satu drone inovatif demi satu.